Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhdad. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib sulalatul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, yang alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah terlihat dengan mata kepala kita sendiri. Beliau datang dari Solo, saudara-saudara, sebab daripada hadirnya ini beliau pada malam hari ini, Pondok Aren, saudara, dilimpahkan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kita punya orang tua, kita punya guru, Sayyidina Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi, Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Syihab, Sayyidina Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, matanallahu bitul hayatihim wa nafa'na bi ulumihim bad-darain. Juga ad-da'i ilallah Al-Habib Al-Mahbub Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, yang tadi telah sampaikan nasihat-nasihat mulia kepada kita. Saudara-saudara, di dalam kitab Ad-Durrun Nafas yang dikarang oleh Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Attas, beliau mengutip dari perkataan gurunya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor. Kata Habib Abdullah bin Muhsin, saat Sayyidina Muhajir ilallah Ahmad bin Isa hijrah beliau dari Basrah ke Hadramaut, beliau katakan, wa kana Ahmadu jasaduhu Ahmadi wa batinuhu Muhammadi. Adalah Sayyidina Ahmad Muhajir ketika hijrah dari Basrah ke Hadramaut, jasadnya adalah jasad Ahmadi, Ahmad bin Isa, saudara. Wa batinuhu batinun Muhammadi, tapi dia punya ruhani, saudara, membawa nur Muhammad. Maka karena nur Muhammad itulah tumbuh di Hadramaut jutaan para auliaillah, orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, yang memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad dunia wal akhirah. Saudara, dari perkataan Al-Habib Abdullah bin Muhsin, perlu saudara ketahui, malam hari ini peristiwa itu terulang kembali. Datang ke ini kita punya kampung, para habaib sulalatul Mustafa Muhammad, para habaib zuriyah Nabi Muhammad, jismuhu insani wa batinuhu Muhammadi. Jasadnya, saudara, sadar tidak sadar mereka bagaikan kita manusia adanya, tetapi sesungguhnya dia punya batiniah, dia punya ruhaniah yang tidak bisa ditiru. Wa kana rutbatu ahlil baiti la tunalu bikasbin, saudara, katanya, sesungguhnya martabat ahlu baiti Muhammad tidak bisa diraih dengan usaha dan dengan upaya. Maka pada ini malam, alhamdulillah, berkat datangnya orang-orang tua kita, para habaib, juga para kiai-kiai yang lainnya datang ke ini kampung, mudah-mudahan nur Nabi Muhammad juga sampai ke ini tempat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, i'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya ada tengah-tengah kita Nabi Muhammad. Ketahuilah
sesungguhnya ada di tengah-tengah kita Nabi Muhammad. Kalau ada Nabi Muhammad, saudara, apa gerangan yang akan kita dapatkan? Allah Ta'ala berfirman, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya Muhammad, tidak akan pernah Allah Ta'ala menyiksa suatu kaum apabila engkau ada di tengah-tengah kalian. Ada wujudun Muhammadiyu namanya, saudara, adanya nur Nabi Muhammad. Kalau ada, saudara, di satu tempat nur Nabi Muhammad, maka Allahu liyu'adzibahum. Ulama katakan bahasa maka Allahu liyu'adzibahum bukan pengertiannya tidak turun adab saja, saudara. Itu tempat Allah Ta'ala turunkan keberkahan dan ketentraman. Apabila ada di hati manusia ada nur Nabi Muhammad, ada kecintaan dengan Nabi Muhammad, maka ini manusia akan mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala, akan diberikan ketenangan dia punya hidup. Apabila di dalam satu kampung, apabila dalam satu masjid, dalam satu organisasi, dalam suatu negara, di situ dikatakan adanya nur Nabi Muhammad, di situ dicintai Nabi Muhammad, di situ diagung-agungkan Nabi Muhammad, maka itu tempat akan Allah Ta'ala turunkan keberkahan begitu adanya. Jadi ini ayat menjadi satu solusi dari Allah Ta'ala dalam keadaan huru-hara, dalam keadaan kacau, dalam segala hal. Apakah itu dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi kenegaraan, dari sisi rumah tangga dan lain sebagainya. Apabila ditata dengan adanya kecintaan dengan Nabi Muhammad, maka seluruhnya akan timbul keberkahan dan kedamaian, saudara-saudara. Maka alhamdulillah pada ini malam kita punya guru datang dari Solo, Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir. Ajak kita, saudara, untuk bertemu dengan nur Nabi Muhammad. Tapi itu bukan dengan mata, tapi harus dengan mata hati. Bukan dengan basor, tetapi harus dengan basirah, saudara. Mata hati yang berkeyakinan itu melihat, saudara, adanya nur Nabi Muhammad. Kita diajak bersolawat, saudara. Untuk apa? Untuk bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Kalau dekat dengan Nabi Muhammad, saudara jangan khawatir, saudara jangan bimbang, saudara jangan ragu-ragu, saudara akan dapat keberuntungan, saudara-saudara. Berapa juta para aulia ilah yang telah dapatkan kemuliaan berkat dekat dengan Nabi Muhammad. Rasulullah sabdakan, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat punya kedudukannya dengan aku besok di hari kiamat, aku kasih tahu kalian mereka yang paling banyak bersalawat kepada aku. Saudara, malam hari ini kita diajarkan oleh kita punya guru, oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir, baca kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan, kita diajak agar supaya dekat dengan Nabi Muhammad. Saudara, tadi Al-Habib Jendan bin Naufal bin Salim Jendan katakan di akhir ceramahnya bahwa kita disuruh laksanakan sholat, saudara. Karena apa? Ini yang kedua. Yang pertama, supaya dekat dengan Nabi Muhammad. Ingat itu. Yang kedua, supaya dekat dengan Allah Ta'ala. Dua saja, saudara, sudah beruntung manusia dekat dengan Nabi Muhammad dan dekat dengan Allah Ta'ala. Tiada yang lain. Walaupun yang lain katakan jauh, dengan dua ini jangan saudara jauh-jauh. Yang kedua, dengan sholat, saudara. Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sabdakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Manusia yang paling dekat kepada Tuhannya, kepada Allah Ta'ala adalah saat dia sedang sholat, saudara. Jadi sholawat agar dekat dengan Nabi Muhammad, sholat agar dekat dengan Allah Ta'ala. Dua ini perkara pegang pada ini malam. Jangan lepas sampai kita punya hayat. Jangan keluar daripada lingkungan ahli solawat, jangan keluar daripada lingkungan ahli solat. Maka Allah Ta'ala mudah-mudahan selamatkan kita punya iman, selamatkan kita punya diri, berkah kita punya diri, berkah kita punya akan anak keturunan, selamat dunia dan selamat akhirat. Ini saja yang dapat saya haturkan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.